Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Naila Dina Lutfia dengan NIM 8604038852. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Prodi PGSD dari UPBJJ UT Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Ilmu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran pilar-pilar pendidikan dan realisasinya di area digital berdasarkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang di materi ini. Menurut saya, perkembangan teknologi di area digital membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Saat ini, proses belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga melalui internet dan media digital. Namun, di balik perkembangan tersebut, pendidikan tetap harus memperhatikan nilai, karakter, dan peran guru dalam membimbing peserta didik. Karena itu, pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat penting dan relevan untuk diterapkan dalam pendidikan saat ini. Rumus masalah. 1. Apa makna pilar dalam pendidikan? 2. Apa prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? 3. Bagaimana relevansi dan tantangan pendidikan di area digital? 4. Bagaimana pilar pendidikan menjawab persoalan pendidikan nasional? Nah, beberapa pertanyaan tersebut akan saya jelaskan pada pembahasan tersebut. Poin pertama adalah makna pilar dalam pendidikan. Nah, teman-teman, dalam pendidikan istilah pilar memiliki arti sebagai dasar atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Menurut saya, pilar pendidikan sangat penting karena memiliki pedoman dalam proses pembelajaran agar pendidikan tidak kehilangan arah. Pilar pendidikan juga membentuk karakter, sikap, dan kualitas peserta didik agar tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki nilai dan etika yang baik. Oh ya teman-teman, menurut kalian kenapa pendidikan perlu memiliki pilar atau dasar yang kuat? Kalau menurut saya, karena pendidikan bukan hanya tentang belajar teori saja, tetapi juga tentang membentuk karakter dan cara berpikir peserta didik. Karena itu, pilar pendidikan sangat penting sebagai dasar dan penopang agar pendidikan tetap terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Poin kedua adalah prinsip Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip penting dalam pendidikan. Yang pertama, ing rasa sum tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Menurut saya, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, ing madya mangun korso, yang berarti di tengah membangun semangat. Jadi guru tidak hanya mengajar, tetapi juga memberi motivasi kepada peserta didik. Dan yang ketiga, tutmuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan atau dukungan, artinya guru tetap membimbing peserta didik agar berkembang dengan baik. Poin ketiga adalah relevansi dan tantangan di area digital. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di area digital saat ini. Teknologi membantu peserta didik memperoleh informasi dan belajar dengan lebih mudah melalui internet dan digital. Namun di sisi lain, area digital juga memiliki tantangan. Misalnya masih banyak peserta didik yang menyalahgunakan teknologi, kurangnya bijak menggunakan media sosial, dan mulai berkurangnya interaksi secara langsung. Contohnya, ada siswa yang menggunakan gadget saat belajar untuk bermain media sosial seperti TikTok dan Instagram, sehingga menjadi kurang fokus dalam pembelajaran. Karena itu, peran guru tetap penting untuk membimbing, memberikan teladan, dan menanamkan karakter pada peserta didik. Nah, teman-teman, menurut kalian, apakah teknologi di area digital sekarang selalu membawa dampak positif? Menurut saya, tidak selalu, karena selain membantu proses belajar, teknologi juga bisa berdampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Poin keempat adalah refleksi dan penerapan. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk membantu mengatasi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini.
Di area digital sekarang, peserta didik memang lebih mudah mendapatkan informasi melalui internet. Namun tidak semua informasi digunakan dengan baik. Masih ada peserta didik yang kurang fokus belajar, kurang disiplin, bahkan menyalahgunakan media sosial. Karena itu, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat penting diterapkan. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, mampu membangun semangat belajar, dan tetap memberikan bimbingan serta dukungan kepada peserta didik. Menurut saya, jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan baik, maka pendidikan Indonesia tidak hanya menghasilkan peserta didik yang pintar, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan tanggung jawab. Coba kita lihat sekarang, masih banyak peserta didik yang kurang bijak menggunakan media sosial. Betul kan teman-teman? Karena itu, menurut saya, pendidikan karakter tetap sangat penting walaupun teknologi semakin berkembang. Kesimpulan, pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih relevan di area digital karena membentuk pendidikan yang berilmu, berkarakter, dan bermakna. Jadi menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat penting dalam dunia pendidikan saat ini. Pilar-pilar pendidikan tidak hanya membantu proses belajar menjadi lebih baik, tetapi juga membentuk karakter dan etika peserta didik di area digital. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Pergi belajar membawa pena dipakai untuk menulis. Terima kasih sudah menyimak bersama. Semoga materi dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.